Hai teman-teman, welcome back dan selamat datang untuk teman-teman yang baru di channel ini. Semoga kita semua berada dalam kondisi yang terbaik supaya kita bisa meresonansi hal yang baik pula untuk sekitar kita. Teman-teman sudah pernah nonton video aku yang ini belum? Nih. Nah, video yang aku buat pada tahun 2019 ini berisi tentang hal-hal yang harus teman-teman lakukan saat memulai menulis novel. Dan alhamdulillah, ada teman-teman yang merasa terbantu dengan video ini dan minimal ya semangat lah gitu menulis ya, which is memang itu tujuan utama dari video tersebut. Dan ada pula yang memang ngomel-ngomel karena videonya terlalu bertele-tele ya teman-teman. Tapi memang tak sedikit yang malah langsung DM aku dan juga kirim email ke aku malah minta lebih detail lagi, ya kan, lebih terperinci lagi. Nah, karena aku sayang sama teman-teman semua, maka hari ini kita akan mulai lagi tutorial menulis novel step by step untuk pemula tahun 2020. Tapi setiap stepnya akan kita buat satu video yang berbeda supaya bisa lebih detail dan terperinci. Teman-teman ready? Yuk kita mulai step 1. Oke, di sini anggaplah teman-teman itu sudah punya ide besar ya. Nah, bagi misalnya teman-teman yang ingin bantuan juga untuk bagaimana mencari ide, komen aja di bawah ya. Tapi sekarang ini anggaplah memang teman-teman semua atau kita semua ini sekarang sudah punya ide menulis. Misalnya gini aja lah, aku ambil contoh untuk memudahkan. Nah, teman-teman sekarang coba pikirkan sebuah ide besar. Misalnya, aku ingin menceritakan seorang remaja yang ketemu dengan alien misalnya kayak gitu ya. Ini asal comot aja dari kepala. Saranku agar kita punya pegangan dalam menulis novel nanti, ya ini hanya saran ya, bukan berarti harus kewajiban. Apalagi kalau kita masih penulis pemula ya teman-teman. Disarankan untuk membuat premis cerita. Benda apa itu? Premis cerita adalah inti atau atom dari cerita kita, yang mana itu harus sudah memuat ya seluruh cerita kita, gambaran aja dari seluruh isi cerita kita gitu, dalam bentuk yang sangat singkat sekali. Nah, apakah premis sama dengan sinopsis? Tentu beda ya teman-teman, sangat berbeda sekali. Kalau premis itu setidaknya memuat 3 atau 4 poin saja. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk ideku tadi atau ide teman-teman sekarang yang udah ada, yuk kita coba buat jadi sebuah premis. Nah, di sini teman-teman sudah bisa langsung mempraktekkan ya. Coba langsung ambil alat tulisnya dan kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan dari aku ya. Are you ready? Oke, nah untuk lebih memudahkan, di sini aku coba tunjukkan di Microsoft Word ya. Coba ketikkan dulu ide besar teman-teman ya, ide yang tadi. Jadi kalau misalnya aku ya, novelku ini akan bercerita tentang seorang remaja kan yang bertemu dengan alien, kayak gitu. Ya teman-teman tulis ya. Nah, sekarang jawab pertanyaan aku. Pertama, siapakah tokoh utama? Ya, siapakah tokoh utamanya? Ya kan? Coba langsung jawab pertanyaan aku ini ya teman-teman. Nah, aku di sini akan coba jawab juga sesuai dengan ide besarku itu ya. Aku tuliskan di sini seorang remaja. Nah, teman-teman kalau sudah punya namanya boleh langsung tulis namanya ya. Kalau enggak bisa aja langsung seorang remaja gitu. Atau bisa tulis gendernya laki-laki atau perempuan. Kalau aku seorang remaja aja, nanti bisa kita pikirkan. Yang kedua, apa tujuannya? Apa tujuan atau apa yang terjadi pada tokoh utama kita? Ya, coba teman-teman langsung jawab sekarang. Nah, aku akan jawab sesuai dengan ide ceritaku ya. Teman-teman silakan di rumah jawab dengan yang sesuai dengan ide teman-teman. Jadi dia pada saat itu dia adalah seorang remaja yang malas. Aku bikin di sini yang nggak punya tujuan. Jadi tujuan itu nggak punya tujuan adalah sebuah tujuan. Yang penting maksudnya adalah apa yang terjadi pada saat itu terhadap tokoh utama kita atau tujuan dia apa gitu ya. Nomor 3, jawab pertanyaan ini. Apa masalah dia atau apa konfliknya atau paling tidak apa yang kira-kira bisa memicu konflik untuk diri dia. Ya, kalau aku akan jawab tiba-tiba dia bertemu dengan alien ya kan, yang mengganggu ketenangan hidupnya. Jadi dia kaum rebahan tapi terus kemudian datang alien yang mengganggu hidupnya. Kalau orang mungkin ketemu alien senang atau takut, kok dia malah merasa terganggu gitu ya. Dan aliennya ini gokil dalam iniku nanti, dalam bayangan aku ini kayak jadi cerita komedi gitu ya. Terus apa endingnya? Ya, jawab teman-teman, silakan jawab apa ending cerita teman-teman. Ya, ternyata kalau aku ya, ternyata alien ini adalah
apa ya, merupakan keturunannya gitu aja lah ya, merupakan keturunannya di masa depan yang kembali ke masa lalu ya, masa dia sekarang ini, masa tokoh utama kita hidup, untuk membuatnya berubah. Nah gitu ya, karena katanya ada penelitian baru kalau alien itu adalah kita, ras manusia yang telah berevolusi katanya, yang datang kemari dengan mesin waktu, bukan dari planet luar katanya gitu. Ada teori alien mengatakan seperti itu ya. Nah teman-teman sudah punya jawabannya kan? Yuk sekarang kita satukan menjadi satu premis cerita. Nah punyaku tadi itu akan jadi begini ya teman-teman. Seorang remaja yang pemalas dan enggak punya tujuan hidup tiba-tiba bertemu dengan alien. Alien ini benar-benar membuat hidupnya kacau dan mengganggu ketenangannya sebagai kaum rebahan sejati. Akhirnya, alien itu mengaku sebagai keturunannya dari masa depan. Remaja itu mau tak mau harus berubah demi kejayaan masa depan keturunannya kelak. Nah, selesai. Sekarang teman-teman sudah punya premis cerita yang utuh. Dan ini akan bisa menjadi pegangan teman writers dalam menulis novel nanti. Ini apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita akan bahas di tutorial menulis novel untuk penulis pemula 2020 di step 2 dalam video berikutnya. Makanya jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. See you everybody.